Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Yonggreni, NPM 1901 Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pengertian ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran. Dari deskripsi yang telah disampaikan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari sisi informasi tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat, makiyah, madaniyah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Fungsi dan keutamaan Al-Quran, ulumul Quran. Yang pertama ada fungsi ulumul Quran, ada golongan yang bersifat radikal, akhir-akhir ini tidak dapat terlepas dari penafsiran mereka tentang Al-Quran. Mereka yang toleran pun tidak lepas dari interpretasi mereka akan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada utamul Quran. Tidak dipungkiri lagi bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Banyak teori-teori yang ditemukan di belakangan ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang telah turun ribuan tahun sebelumnya. Sejarah perkembangan. Yang pertama sejarah kemunculan istilah ulumul Quran. Yang pendapat Asyushiti dalam pengantar kitab Ihtikan, ulum Quran muncul pada abad ke-7 oleh Abdul Ahfarj bin Al-Fawzi. Pendapat Ashfashqani, ulumul Quran muncul pada awal abad ke-5 Hijri melalui tangan Al-Hufi dalam karyanya berjudul Al-Burhan fil ulumul Quran. Pendapat Abu Syahbah, istilah ulumul Quran muncul di tulisan kitab Al-Madani fil Nahzim Madani yang ditulis tahun 425 Hijriah, abad ke-5. Pendapat Subi As-Salih, istilah ulumul Quran sudah muncul semenjak abad ke-3, yaitu ketika Ibn Al-Mazuban menulis kitab yang berjudul Al-Hawi fi Ulumul Quran. Masa sebelum kodifikasi ulumul Quran, pada masa-masa ini sebenarnya sudah timbul benih kemunculan ulumul Quran yang dirasakan semenjak Nabi masih ada. Hal ini ditandai dengan gairah semangat yang terpancar dari sahabat mempelajari sekaligus mengamalkan Al-Quran dengan memahami ayat-ayat yang terkandung dalamnya. Masa persiapan kodifikasi ulumul Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah tersebar luas. Orang-orang Arab yang turut serta dalam ekspansi wilayah berasimilasi dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal bahasa Arab, sehingga dikhawatirkan Arabisitas bangsa itu akan lebur dan Al-Quran itu akan menjadi kabur bagi kaum muslimin bila ia tidak dihimpun dalam sebuah mushaf, sehingga mengakibatkan kerusakan yang besar di dunia ini. Akibat dari salah satu menginterpretasikan dalam pemaknaan Al-Quran, masa-masa kodifikasi ulumul Quran, pada masa pengkodifikasian banyak kemunculan kitab-kitab dan ilmu-ilmu baru yang mengenai Al-Quran, meskipun pada awalnya ilmu yang diprioritaskan hanyalah ilmu tafsir saja. Cabang-cabang atau pokok pembahasan ulumul Quran. Ilmu mawatin al-nuzul. Ilmu ini menerapkan tentang tempat-tempat turun ayat masanya, awalnya dan akhirnya. Ilmu tawarikh al-nuzul. Ilmu ini menjelaskan masa turun ayat dan urutan turunnya salah satu persatu dan permulaan sampai akhirnya serta urutan turun surah dengan sempurna. Yang ketiga ada ilmu asbabun nuzul, ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ilmu qiraat. Ilmu ini menerangkan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang telah diterima dari Rasulullah SAW adalah 10 qiraat yang sah dan beberapa macam pula yang tidak sah. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu ini menerangkan di mana tempat memulai, berhenti, bacaan panjang dan pendek, dan sebagainya. Ilmu Qalqorib Al-Quran ini menerangkan makna kata-kata yang ganjil dan tidak terdapat dalam kamus bahasa Indonesia Arab yang biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini berarti menjelaskan makna kata-kata yang pelik dan tinggi. Ilmu i'rab Al-Quran ini menerangkan baris kata-kata Al-Quran dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Ilmu wujuh an-nazair.
Ilmu ini menerangkan kata-kata Al-Quran yang mengandung banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada tempat tertentu. Ilmu Ma'rifah Al-Muhkam wa Mutasyabih. Ilmu ini menjelaskan ayat-ayat yang dipandang muhkam atau jelas maknanya dan mutasyabihat samar maknanya, perlu ditawakil. Ilmu nasikh al-mansukh ini menerangkan ayat-ayat yang dianggap nasukh atau yang dihapuskan oleh sebagian musafir. Ilmu bada Al-Quran. Ilmu ini bertujuan menerapkan keindahan Al-Quran dari sudut kesusastraan, keanehan-keanehan, dan ketinggian balaghahnya. Ilmu ijaz Al-Quran ini menerangkan kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat membungkam para sastrawan Arab. Ilmu manatasib Al-Quran. Ilmu ini menerangkan persesuaian dan keserasian antara suatu ayat dan ayat yang di depan dan yang di belakangnya. Ilmu ahkam Al-Quran. Ilmu ini menerangkan arti dan maksud-maksud sumpah Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran. Ilmu amsal Al-Quran. Ilmu ini menerangkan maksud perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran. Ilmu jidal Al-Quran. Ilmu ini membahas bentuk-bentuk dan cara-cara debat yang bantahan Al-Quran yang diharapkan kepada ilmu kamu musyrik yang tidak bersedia menerima kebenaran dari Tuhan. Ilmu adab tilawah Al-Quran. Ilmu ini memaparkan tata cara dan kesopanan yang harus diikuti ketika membaca Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.